selamat hari Minggu teman-teman semua. Senang sekali kita akhirnya bisa kembali beribadah. Dan sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dengan saat teduh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross, and I shall hold to God alone, and for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord, and I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word, and by His grace I am released. By His grace I am redeemed. For God so loved
Yes, they shall have eternal life. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu kami boleh beribadah pada hari ini. Dan kami Tuhan Yesus mengucap syukur karena Allah Bapa merelakan anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk boleh datang ke dalam dunia ini mati di atas kayu salib. Dan hanya karena darahnya kami boleh disucikan dan kami boleh dilayakkan. Tapi ya Tuhan Yesus, seringkali kami melupakan hal itu. Kami melupakan betapa kasih Tuhan telah menyucikan kami dan betapa berdosanya kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus kalau seringkali kami melupakan bahwa ada Tuhan yang telah mengasihi kami. Bahkan kami seringkali mencari kasih dari sumber-sumber yang lain yang tidak bisa memuaskan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus juga ya Tuhan Yesus yang boleh memfokuskan hati dan pikiran kami dalam ibadah ini, menjauhkan segala yang jahat, segala yang dapat mengganggu kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Mari saat ini dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Allah yang telah dan akan selalu mengasihi kita. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita akan menjadi sekali lagi dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhan kita itu seperti seorang gembala yang rela meninggalkan kawanannya hanya untuk mencari satu yang terhilang. Seperti seorang bapa yang rela menerima anaknya kembali setelah semua dosa yang diperbuatnya. Itulah anak kita, reckless love. For I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. For I took a breath, you breathed your life in me. You
still you give yourselves away. Oh, to your overwhelming, never-ending, reckless love of God. Dipersilahkan kepada Pendeta Rivo untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda GKI Bungur dan Alam Sutra. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong ketika firman-Mu disampaikan. Tuhan, tolong hamba-Mu dan setiap teman-teman kami agar mereka boleh bertumbuh di dalam firman, menjadi murid-murid yang belajar firman dan juga terus semakin serupa dengan guru kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini mau belajar tentang apa itu kasih. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan membaca di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka yang membaca dan yang melakukan firman itu di dalam hidup hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki akan bulan Februari, seringkali yang dibicarakan tentang Sintia, Imlek, dan juga Valentine, ya. Nah, hari ini kita nggak bicara tentang Sintia, tapi kita lebih bicara arahnya ke Valentine, ya, karena bicara arti kasih itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kasih, ada banyak hal yang salah di dalam kehidupan kita bicara tentang kasih. Seringkali kita kejar-kejar akan kasih itu dengan cara apa? Dengan cara kita beli coklat, ya. Kita mulai memburu coklat atau barang-barang nanti kita kasih kepada orang yang kita sayang, ya. Entah itu pacar, entah itu teman, entah itu papa mama. Biasanya papa mama jarang sih, ya. Kita kasih kepada mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita dapat coklat atau kita memberi coklat, seringkali langsung kita berharap orang itu juga mengasihi kita, bukan? Begitu orang itu tidak mengasihi kita, wah, kasih kita juga langsung hilang. Seringkali orang memikirkan kasih itu adalah dengan cara apa? Dengan cara memberi dan mendapat. Harus mendapat. Nah, itu baru kasih. Tetapi apakah itu kasih? Hari ini kita belajar bagaimana kasih itu tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Kasih itu belajar untuk semakin serupa dengan Kristus yang mati di atas kayu salib, mengasihi orang-orang berdosa. Hari ini apa yang Alkitab katakan tentang kasih itu sendiri?
Ada dua hal yang kita akan pikirkan. Yang pertama, bicara tentang kasih. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Artinya bahwa kasih itu bukan hanya sekedar merupakan sesuatu yang Allah lakukan. Allah melakukan kasih. Allah mewujudkan kasih. Allah mengasihi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hakikat Allah, jati diri Allah, identitas Allah, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Menjadi satu bagian yang utuh. Kasih dan Allah satu bagian yang utuh yang gak bisa dipisahkan. Seperti panas dan matahari, tidak bisa dipisahkan. Matahari itu selalu bicara tentang panas, sinar. Dingin itu tidak bisa dilepaskan dengan es. Kalau kita mau mencari sesuatu yang dingin, harus dekat-dekat dengan es, ya. Es pasti dingin, panas, matahari pasti panas. Demikian juga dengan Allah. Allah itu sejatinya adalah kasih. Dan di dalam bagian ini bahwa kita melihat bahwa Allah itu tidak bisa tidak mengasihi. Karena dia adalah sang kasih itu. Dia adalah sumber dari kasih. Dia adalah pusat daripada kasih. Semua yang dia lakukan, semua yang menjadi kehendak hatinya, itu adalah bicara kasih. Dia bukan hanya mengasihi karena ada objeknya, ya. Kita mengasihi karena ada objeknya, yaitu pacar, ya. Kita kasih coklat, kita kasih bunga, kita kasih hadiah. Ada objek, maka kita mengasihi. Tetapi Allah itu sebetulnya tidak perlu objek, karena Allah itu adalah kasih sendiri. Dia adalah kasih, dan apapun yang dia lakukan atau tidak lakukan, yang baik atau yang tidak baik, itu semuanya didorong oleh kasih. Tidak bisa dilepaskan dari kasihnya. Hari ini kita mengalami akan hal yang baik itu karena kasih Tuhan. Hari ini kita mengalami hal yang buruk, sakit, penyakit. Saudara mengalami akan diputusin pacar, kamu mengalami ketidakadilan, kamu mungkin dibully dan sebagainya macamnya. Itu semua bicara juga tentang Allah yang sedang mengasihi kamu. Allah tetap mengasihi di dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit. Allah mengasihi. Itulah Allah. Beberapa waktu yang lalu anak saya mengalami imunisasi. Dia divaksin, ya. Pada waktu dia imunisasi atau divaksin, teman-teman, waktu kemudian disuntik ke tubuh dia, langsung dia nangis. Mama, dia nangis, teman-teman. Dan waktu dia nangis seperti itu, langsung saya menenangkan dia. Apakah kemudian pada waktu itu langsung saya bilang sama dokternya, udah dok, udah, nggak usah lagi divaksin, kayak gitu teman-teman? Enggak kan? Saya mengasihi akan anak saya, maka saya mengizinkan dia untuk mengalami akan sakit itu. Karena saya tahu kalau dia divaksin, dia diimunisasi, bahwa dia akan mengalami terhindar dari sakit-sakit yang aneh-aneh pada kemudian harinya. Nah teman-teman, sama seperti demikian. Allah juga seringkali mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi, karena Allah tahu ada sesuatu yang baik. Karena semua yang dilakukan itu adalah karena kasih-Nya kepada kita orang-orang yang berdosa namun dikasih oleh Tuhan. Kita yang berdosa saja tahu bagaimana mengasihi, bagaimana mewujudkan kasih. Kita tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Papa kamu selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Manusia saja tahu mengasihi, apalagi Allah.
Bahkan Allah sendiri memberikan yang terbaik kepada kita. Wujud kasih-Nya itu diberikan pada waktu Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya mengalir dari kepala, kemudian lambungnya, kakinya, tangannya ditusuk. Itu semua karena kasih-Nya kepada kamu. Karena Allah adalah kasih, Dia adalah sumber kasih, maka tidak ada sesuatu pun yang dilakukan tanpa kasih. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa kasih. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lain, hanya kasih yang ada di dalam dirinya. Itulah yang terjadi di dalam diri Allah. Allah itu adalah kasih. Teman-teman sekalian, pada hari ini ketika kamu mungkin mengalami hal yang buruk sekalipun, percayalah Allah itu adalah Allah yang kasih. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah iklan pada tahun 2018. Ada seorang wanita Thailand bernama Patras Raknan. Dia lahir tahun 1995. Dia jatuh cinta dengan seorang pria bernama Bunmi Kantong, ya, orang Thailand ya. Saya nggak tahu bacanya benar apa salah ya. Anggap aja benar ya. Teman-teman, dia lahirnya tahun 1984. Kedua orang ini pernikahannya menjadi viral. Kenapa? Karena kedua orang ini selain umurnya terpaut cukup jauh 11 tahun, tetapi yang paling menarik adalah wajahnya. Wajahnya itu, Patras itu seorang perempuan yang cantik sekali. Sedangkan Bunmi ini adalah seorang yang jelek banget ya. Jadi seperti langit dan bumi. Ada yang ngomong kalau wanita cantik itu hati-hati nanti dapatnya cowok yang biasa-biasa atau yang kurang oke gitu ya. Saya nggak tahu, semoga tidak seperti demikian. Tapi pernikahannya menjadi viral, kenapa? Karena wanita ini dia mencintai seorang yang sangat tidak baik mukanya. Kenapa? Karena cinta. Teman-teman, kalau seorang bisa mencintai seseorang meskipun buruk dan sebagainya macamnya karena cinta, betapa Allah itu juga bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat engkau dan saya, sehingga dosa-dosamu dihapuskan, sehingga semua pelanggaranmu disucikan di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi engkau dan saya. Kalau kita memahami kebenaran ini, engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau tidak pernah mengalami akan ketakutan lagi dalam hidupmu. Karena engkau mengenal Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia tidak mungkin melakukan apapun tanpa didasari oleh karena kasih-Nya. Itu yang harus kita ingat. Dan kita orang-orang yang sudah mendapatkan kasih itu, maka kita harus menjadi orang-orang yang menyalurkan, yang memberikan, yang memancarkan kasih Tuhan itu di dalam hidup. Ketika kamu berpacaran, pancarkanlah kasih Kristus itu sendiri. Ketika engkau bersama-sama orang tua kamu, jadilah anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih itu kepada mereka. Jangan jadi anak-anak remaja yang cuek, yang gak peduli dengan keluarga. Itu mah tahun-tahun yang lalu, itu mah di gereja-gereja yang lain. Tapi teman-teman yang di GKI Bungur, guys, oke, coba kita menjadi orang-orang yang belajar mengasihi lagi. Yang tidak hanya menuntut, tapi belajar untuk memberi, berkorban. Yang kedua, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kasih bukanlah Allah. Kalau yang pertama, Allah itu adalah kasih. Yang kedua, kasih itu bukanlah Allah. Karena banyak orang hari ini, mereka menyatakan segala sesuatu karena kasih, karena cinta. Tetapi sebetulnya bukan cinta yang mereka hadirkan, yang mereka harapkan. Ketika seseorang mengatakan hari ini kepada kamu, ya, I love you, I love you, aku mencintai kamu, aku sayang, ini, wah macam-macam ya.
Aku mencintai kamu sarangeo, ya. Teman-teman, sejatinya, sesungguhnya ketika seseorang itu mengatakan I love you, jangan cepat-cepat senang. Wah, kadang-kadang kalau kita ada orang yang mengatakan I love you, ya, wo ini gitu ya, sarangeo atau apa gitu ya, kita mencintai kamu, dan seorang langsung kelepek-kelepek ya. Tetapi jangan senang juga. Kenapa? Karena banyak orang dia mengatakan I love you, love-nya itu bukan you ya, tapi love-nya itu adalah love itu sendiri. Dia mencintai cinta yang kamu berikan kepada dia. Perhatian, kamu masih cantik, kamu masih wangi, kamu masih lincah, kamu masih pinter. Tapi begitu sudah nggak wangi, kamu sudah kehilangan akan kecantikan, kamu sudah kehilangan, apakah orang itu tetap mengasihi kamu? Ada banyak orang yang sudah tidak mengasihi karena semuanya sudah hilang. Kenapa? Karena yang dikejar bukan you, tetapi love. Orang memberhalakan love. Di dalam gereja juga banyak orang yang seperti demikian. Mereka melayani. Dia berkata, I love you Lord, I love you Jesus. Tetapi yang dia love itu bukan Jesus, bukan Lord. Yang dia kejar itu adalah love. Ada banyak orang yang melayani di gereja. Untuk apa? Dia menjadi pengurus, dia jadi aktivis, dia jadi MC, dia jadi pemain musik. Untuk apa? Untuk dilihat orang, untuk dihormati orang, untuk mendapat perhatian, untuk mendapat cinta dari orang. Begitu orang itu sudah kritik, sudah tidak lagi bisa bilang I love you Jesus. Love-nya sudah tidak ada. Karena yang dikejar bukan Jesus. Kalau kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kamu disalah mengerti, ada orang yang ngebully kamu di dalam pelayanan, ada orang yang melakukan hal-hal yang kamu nggak senang sama sekali, kamu tetap ikut Tuhan. Kenapa? Karena kamu memandang kepada Yesus. Kasih bukanlah Allah. Seringkali orang terjebak. Mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan ini dan itu. Tetapi begitu di dalam pelayanan ada kesukaran, kesulitan, langsung komplain sama Tuhan. Tuhan kok begitu sih? Aku sudah melayani loh. Aku sudah capek-capek loh jadi guru sekolah minggu. Aku sudah capek-capek loh jadi pengurus komisi. Tapi kok seperti ini orang nggak ada penghargaan, nggak mau lihat siapa saya dan sebagainya macamnya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita mengasihi bukan objeknya itu, tetapi kita mengasihi Tuhan. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, maka itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Kita mengasihi dengan sesungguh-sungguhnya karena ada kasih yang sejati. Orang yang mengatakan I love you, itu bukan dia mengatakan I love you pada kamu. Buktinya apa? Buktinya pada waktu cintanya mungkin ditolak atau mungkin diputusin. Banyak kan anak-anak teman-teman, nggak ada di sini sih, di GKI Bungur nggak ada, di Alam Sutra nggak ada, di St. John nggak ada ya. Waktu diputusin, aduh dunianya hancur, aduh nggak ada lagi, mau bunuh diri. Waduh, itu bodoh sekali. Tapi itu bukti orang bukan love you-nya, tapi yang love-nya itu apa? Ya love itu sendiri. Yang dia cintai apa? Cinta itu sendiri. Begitu cinta itu tidak ada, maka dia langsung meninggalkan atau melakukan hal-hal yang buruk. Ada banyak kasus saat ini. Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang calon pendeta yang dibunuh sama kekasihnya. Kenapa? Karena dia mengatakan kita putus. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Begitu dikatakan putus, langsung dia bunuh itu pacarnya. Ini buktinya bukan I love you, I love the love you give to me.
Love-nya itu sendiri. Teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang memberhalakan kasih. Fokus hidupnya mencari kasih. Dia ingin diperhatikan. Dia tidak pernah bisa dipuaskan tanpa kasih itu sendiri. Jiwanya kosong, jiwanya hampa. Kenapa? Karena tidak ada kasih yang sejati. Tapi marilah hari ini teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk mengisi hidup teman-teman dengan kasih Tuhan. Berdoa di dalam hatimu, Tuhan, aku kosong. Seringkali aku ingin mencari kasih, tetapi aku tetap kosong. Carilah Tuhan. Carilah akan kasih yang sejati itu. Memenuhi hidupmu, mengisi kekosongan hidupmu. Maka dengan demikian kamu tidak akan lagi diombang-ambingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mempedulikan kamu. Orang-orang yang mungkin menghindari kamu. Karena kamu sudah mengalami the fullness of love. Kasih yang penuh. Karena kasih dari Yesus itu memenuhi hatimu. Mari teman-teman, di bulan yang penuh dengan cinta ini, kita mengisi hidup kita bukan kasih dari dunia. Kasih dari dunia ketika engkau masukkan di dalam hidupmu, mungkin sementara membuat kamu puas, membuat gairah kamu semakin menjadi sangat-sangat luar biasa. Tapi satu waktu, kasih di dalam dunia itu akan lenyap. Tetapi ketika engkau mengisi dengan kasih Kristus, kasih yang sejati, itulah arti kasih yang sesungguhnya. Dan marilah kita boleh menjadi penyalur-penyalur kasih Tuhan itu melalui hal-hal yang sederhana. Kita tuliskan dalam bulan cinta kasih ini kepada papa mama kita. Papa, mama, I love you. Kita kasih coklat kepada papa mama, kepada orang yang sudah sangat mengasihi kamu selama ini. Kamu kasih kepada sahabat kamu, mungkin kepada teman kamu, dengan keikhlasan. Karena engkau sudah belajar dari kasih Kristus itu sendiri. Selamat untuk boleh hidup di dalam kasih. Di dalam bulan yang penuh kasih ini. Bukan hanya bulan ini, tetapi di dalam sepanjang bulan-bulan hidup kita. Bahkan sepanjang hidup kita senantiasa mengasihi. Amin. Mari teman-teman, kita bagi berdiri. Saat ini kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita berikan persembahan kita melalui rekening gereja dan mengangkat pujian May the People Praise You. Into your glorious light, that we may sing the wonders of the risen Christ. May the peoples praise you, let the nations be glad.
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau telah mengeluarkan kami dan membebaskan kami dari dosa. Dan dengan pujian syukur kami Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, bukan hanya sebatas persembahan bentuk uang, tapi juga nyanyian kami dan juga hidup kami. Dan biarlah semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai Tuhan dalam dunia ini untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, Jemaat Youth GKI Bungur Pos Alam Sutra, dan siswa-siswi Saint John. Bersama saya, Kiki Anggraini, kita akan menyimak bersama warta kita di Minggu 7 Februari 2021. Check it out! Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung bersama dengan kami di Ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang bersama untuk mengikuti ibadah Youth Online yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ingat ya teman-teman, jam 10 pagi. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani di ibadah Minggu hari ini. Juga kepada Pendeta Revo C. Panambunan yang sudah melayani firman Tuhan di dalam ibadah Youth hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Ketiga, teman-teman yang berusia pemuda, teman-teman boleh bergabung bersama dengan Komisi Pemuda di dalam Komsel setiap hari Selasa jam 7 malam di Zoom Meeting. Link Zoom akan dibagikan sebelum Komsel. Jika teman-teman belum mendapatkan link tersebut, teman-teman boleh menghubungi pengurus pemuda. Pada Selasa esok hari, kita akan membahas tentang Mazmur 7. Yuk bergabung bersama kami di dalam Komsel Pemuda. Yang keempat, untuk teman-teman yang berusia remaja, minggu depan kita adalah Minggu KTB. Jangan lupa ya teman-teman, untuk KTB bersama dengan pembina KTB kalian dan teman-teman kalian yang lain. Yang kelima, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya sukacita dari Tuhan boleh terus melingkupi kehidupan teman-teman ya. Yang keenam dan yang terakhir, teman-teman GKI Bungur mengadakan ibadah firman dan doa untuk memperingati malam tahun baru Imlek yang akan diadakan di hari Kamis 11 Februari 2021 jam setengah 7 malam. Teman-teman dapat mengikutinya di YouTube GKI Bungur, akan ditayangkan secara premier. Jangan lupa ya teman-teman, hari Kamis jam setengah 7 malam. Demikianlah warta kita pada hari ini teman-teman. Saya Kiki Anggraini, pamit undur diri. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sendiri telah merasakan betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan tentu kita ingin orang lain juga merasakannya. Dengan cara kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka. Setiap hari ku dalam
Guys, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali di dalam kehidupan kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita boleh mengarahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kalian semua untuk terus mempercayakan hidup ini hanya kepada tangan Tuhan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Silakan saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.